Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa semester 5, jurusan Sistem Informasi di Universitas Widyatama. Jadi, dalam video ini saya akan berbagi terkait kesibukan saya, kelebihan dan kekurangan saya, juga pelajaran yang saya dapat dari mata kuliah kecakapan intrapersonal, serta hasil refleksi dari tes kepribadian dan temperamen. Tujuan dari video ini dibuat itu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ini, atau mata kuliah kecakapan interpersonal skill. Oke, dimulai dari kesibukan saya. Jadi, kesibukan dan aktivitas saya itu bisa dibilang lumayan sibuk ya. Selain kuliah, saya juga seorang web developer freelance yang sedang fokus pada pengembangan skill di bidang back-end development menggunakan bahasa programming, Golang, dan Node.js. Saya juga terkadang trading kripto dan sering membuat bot untuk project airdrop kripto. Selain itu, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, jadi masih belajar ya, sebagai persiapan program mobility ke Malaysia. Ya, bisa dibilang ini masuknya ke padat ya aktivitasnya. Ya, tapi semua ini untuk membantu saya dalam pengembangan diri. Sesuai dengan apa yang saya pelajari di modul tentang time management dan self-discipline. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada terkait kepribadian saya. Jadi sebelumnya saya itu pernah mengikuti tes kepribadian dari 16 personality untuk memenuhi tugas di week 7 yang memberitahu bahwa saya adalah seorang INTJ-A, atau bisa kita sebut atau yang biasa dibilang itu the architect. Saya diberitahu bahwa saya cenderung analitis, strategis, dan mandiri. Saya selalu berusaha menemukan solusi paling efisien dan suka berpikir jauh ke depan. Yang merupakan ciri khas dari tipe kepribadian saya yaitu yang sesuai dengan materi kepribadian di modul 5. Saya juga belajar bahwa kecenderungan ini membuat saya lebih fokus pada logika daripada emosi. Dalam kategori temperamen, saya memiliki kecenderungan melankolis, yang mana ini tuh ngedukung karakter saya sebagai seorang yang perfeksionis dan detail-oriented. Saya suka hal yang teratur dan memiliki standar tinggi, baik itu dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Karakter ini sangat berhubungan dengan sifat introvert saya, yang sering membuat saya lebih nyaman bekerja secara mandiri. Yang mana itu dijelaskan dalam materi tentang temperamen di modul 6. Untuk kelebihan dan kekurangan saya, itu setelah saya melakukan refleksi dari materi mata kuliah ini, saya menyadari beberapa kelebihan dan kekurangan saya yang saya miliki. Kelebihan saya adalah saya sangat analitis dan fokus pada problem solving. Saya sering mencari solusi yang efisien, terutama dalam hal development. Selain itu saya juga disiplin. Ya, meskipun terkadang males gitu ya, atau kurang konsisten lah. Kelebihan ini sangat mendukung dalam karir saya sebagai developer. Bukan malesnya ya, tapi si analitiknya, sama fokus pada problem solvingnya. Tapi kekurangan saya itu adalah kesulitan dalam self-disclosure, atau mengungkapkan perasaan pribadi. Terutama nih ya, dalam lingkungan sosial. Yang mana ini tuh mungkin disebabkan oleh sifat introvert saya. Selain itu, saya cenderung terlalu fokus pada tugas sehingga terkadang nih ngabain aspek-aspek sosial. Dari modul 4, saya belajar pentingnya self-disclosure untuk membangun hubungan yang lebih baik. Dan saya sedang berusaha lebih terbuka dalam interaksi saya. Oke, move to next point, yaitu cara menyikapi kekurangan. Jadi, cara saya untuk menyikapi kekurangan saya sendiri, yaitu dengan lebih banyak terlibat dalam percakapan seperti dengan teman-teman di kampus, ataupun dengan lingkungan terdekat saya, contohnya seperti kayak keluarga, atau masyarakat di sekitar. Gitu. Selain itu, saya juga berusaha untuk mendengarkan dan memberikan dukungan emosional ketika itu diperlukan.
seperti yang diajarkan dalam modul tentang empati dan komunikasi. Jadi hal ini tuh bisa ngebantu saya untuk berkomunikasi lebih baik dan membuat saya lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Poin selanjutnya yaitu terkait kesulitan saya dalam berkomunikasi. Jadi ya, saya terkadang itu mengalami kesulitan dalam komunikasi, terutama ketika tidak tertarik atau kurang memahami topiknya atau alurnya lah. Berdasarkan DIS di modul 7, saya memiliki karakter compliance yang lebih tertutup dan fokus pada aturan. Jadi ketika saya berhadapan dengan tipe dominance atau influence, ini based on modul 7 ya, based on DIS, saya tuh ngerasa sulit untuk berkomunikasi secara efektif. Tapi saya belajar untuk lebih beradaptasi dengan gaya komunikasi mereka, terutama dengan memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi suara, seperti yang dibahas di modul 3. Oke, poin selanjutnya yaitu kepribadian saya yang sulit dipahami oleh orang lain. Jadi terkadang saya sadar bahwa orang lain tuh ya kesulitan dalam memahami sifat analis dan introvert saya gitu. Kalau dari materi dari Jendela Johari, aspek hidden dari diri saya itu saya tuh nggak selalu nunjukin perasaan saya, sehingga orang lain tuh mungkin menganggap saya sulit diajak bekerja sama. Ya padahal aktualnya itu nggak seperti itu gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk lebih transparan dan terbuka dalam berkomunikasi agar orang lain lebih memahami saya. Oke, selanjutnya itu ada tips dan trik ya dari based on modul 1 sampai 7. Jadi di sini tuh berapa yang bisa saya kasih tahu tips and triknya. Yang pertama, itu selalu berusaha tersenyum. Wajib, tersenyum tuh wajib. Dan memperhatikan bahasa tubuh atau body language. Ini tuh sangat penting gitu buat komunikasi yang efektif. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan atau listening ya. Sering nih ya dari kita atau banyaklah pokoknya orang tuh terlalu fokus pada apa yang pengen dia katakan gitu. Sehingga dia tuh lupa buat ngedengerin apa yang lawan bicara itu sampaikan. Jadi di sini mendengarkan tuh adalah salah satu hal yang sangat penting. Yang ketiga, itu pahami temperamen orang lain. Tidak semua orang di dunia ini itu mempunyai temperamen yang sama. Tiap orang itu punya temperamennya yang berbeda-beda. Jadi dengan memahami kayak mereka tuh punya temperamen apa sih, apa koleris, sanguinis, melankolis, atau flegmatis. Ketika kita tahu gitu, kita tuh bisa nyesuaiin cara interaksi dengan mereka itu seperti apa. Gitu. Oke, yang terakhir nih ya. Yang terakhir itu kita tuh harus ngasih dukungan kepada orang lain. Nggak usah dukungan yang besar gitu. Perhatian yang kecil aja gitu kan. Bisa sangat berarti itu bagi orang lain tuh gitu. Jadi orang lain tuh ngerasa nyaman gitu ketika didukung sama kita tuh. Oke, last point nih. Jadi last point ini ada perubahan yang saya rasakan ketika belajar mata kuliah kecakapan intrapersonal ini. Jadi saya tuh ngerasain yang signifikan ya, lumayan signifikan ya. Yang mana sisi positifnya itu saya lebih sadar gitu akan pentingnya body language atau bahasa tubuh, dan bagaimana komunikasi itu sangat mempengaruhi interaksi sosial saya. Dan juga saya merasa lebih peka terhadap perasaan orang lain dan berusaha memberikan dukungan emosional. Ya walaupun seperti itu, saya juga sadar masih banyak aspek-aspek yang perlu saya perbaiki. Terutama nih ya dalam hal self-disclosure, yang mana itu adalah kelemahan saya. Jadi saya masih harus berlatih, belajar banyak untuk lebih terbuka dan asertif dalam mengungkapkan perasaan saya.
biar tuh orang lain tuh bisa lebih memahami saya. So, demikian video tes saya mengenai kesibukan, kelebihan, kekurangan, serta refleksi dari mata kuliah kecakapan interpersonal skill ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran ya, yang jelas ya terkait perkembangan saya dalam mengikuti mata kuliah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.